Halo guys, balik lagi di channel gue Henry JVD. Kali ini kita akan mereview Nano Machine chapter 252 nih ya. Di sini si Chinwo siapa ya? MC-nya ya, si ketua sekte iblisnya ini. MC kita udah sampai ke utara di bagian ke dalam kerajaan yang sedang benar-benar keadaan darurat, yang dimana kayaknya kerajaannya bakalan rubuh karena di bawah tanahnya itu mereka menyegel suatu naga. Ya, naga berkepala 3 guys. Makanya di sini kalau kalian lihat dengan sama ya, ini mereka sebenarnya udah hampir kehilangan kerajaan, udah retak malah. Untungnya sama si MC-nya itu dihancurin beberapa ya, semakin hancur aja itu kerajaannya. Nah, di sini mereka semua semakin tahu kekuatan MC ya. Rananya apa? Kok bisa si MC ini ngancurin si kerajaan ini ya, yang emang udah retak. Dia tentu mereka tuh si MC-nya mau nolongin si mereka semua biar nggak ketiban sama runtuhan tersebut. Nah, di sini juga sepertinya ada suatu masalah politik di dalam guys. Ternyata gue ngiranya tuh pemimpin yang gantiin sekarang tuh bakalan jahat guys, para ponakannya. Ibaratnya dia kayak mau nguasain. Nah ternyata enggak guys ya, ternyata yang jahat itu wakilnya guys, asistennya. Kayak wakilnya ini gue nggak tahu tujuannya, apakah dia yang pengen jadi pemimpinnya nantinya, atau emang dia sengaja si majikannya ini suruh ya, atau paman dari siapa ya, pangeran mahkota ini untuk naik tata ya. Jadi di sini ambisinya tuh lebih besar asistennya dibandingkan si yang ke pamannya ini guys ya, karena kalau gue lihat paman itu sebenarnya nggak mau terlalu bermusuhan sama si ponakannya ya, karena dia nantinya yang bakal ngegantiin dia. Nah di sini juga kayaknya bakalan seru ya. Mereka ini kayak juga belum tahu ya. Bayangin kalau mereka tahu ternyata kekuatan MC yang sebenarnya hanya beberapa doang yang tahu, dan mereka juga nggak akan berani kayaknya mengganggu. Nah sayangnya si MC ini berpihak sama si putra mahkota ya, karena udah bikin perjanjian kalau nantinya sektenya dia itu diperbolehkan ngebuat agama sendiri ya, kalau nggak salah di utara. Gue juga lupa apa gimana, apa bikin kesepakatan dan disepakati mereka bersama pas nanti si cowok itu ya jadi naik tahta guys. Nah di sini juga sepertinya kita belum diliatin klimaks ya guys. Kenapa ya? Karena chapternya cepet banget habis ya guys. Gue juga belum ngeliat nih, dan MC juga masih istirahat, belum terburu-buru untuk masuk ke dalam segel, ke dalam ruangan itu ya, yang sekarang sedang disegel sama para tetua lah, biar monster nggak keluar ngamuk. Nah, berarti kalau getarannya itu masih terasa, monster kepala 3 naga itu masih hidup nih guys ya. Dan yang dia ngaku itu sebagai pendahulu dari sekte demonik atau tetua mungkin, itu nggak bener-bener ngalahin si kura-kura kepala naga ini guys ya. Kayaknya sih mereka mereka tuh udah bertarung selesai nih, tapi yang si tetua ininya itu udah sembunyi lagi ya. Kayaknya kalah deh. Kayak entah itu dia itu mati atau emang sengaja kabur dulu untuk memulihkan kekuatannya ya di dalam tersebut. Kita juga nggak ada yang tahu nih guys ya, karena kerajaan dari utara ini udah mulai masih bergetar gitu ya, tandanya si monster tersebut gagal untuk dibunuh, gagal untuk disegel lagi. Jadi mau gak mau si para tetua utara hanya bisa menyegel pintu keluar dari naga. Karena bayangin, kalau dia keluar dari gunung tersebut, bisa-bisa dia bisa ngancurin wilayah si kerajaan utara, dan nantinya itu bakal ngerugiin mereka. Kenapa? Ya bisa jadi entah itu kerajaan lain atau dari sekte lain itu yang niat mau ngambil alih atau ngambil sumber daya dari kerajaan utara bakalan datang ya. Meskipun kalau mereka datang pun sekarang udah ada MC
kan kita udah tahu ya, di universe-nya si MC ini, di Nano Machine ini, yang paling kuat itu ya kan mereka udah bertarung tuh ke berbagai sekte dan lain-lain ya, udah ada kekuatan sama tetua-tetua yang paling kuat di situ. Ada dua kalau menurutku yang paling kuat, yaitu ketua Sigblade yang pertama ya, yang kedua itu baru si MC-nya Nano Machine ya, pakai nano. Karena belum diperlihatkan pertarungan ya, gue juga penasaran sebenarnya siapa yang menang nantinya, apakah emang benar-benar mengikuti novelnya ya si Chenwo ini, atau si MC kita ini bakalan terdesak, mungkin kritis bisa juga ya, mungkin ya. Seharusnya sih kalau si ketua Sigblade ini nggak ada nanonya ya bisa dikalahin sih ya, kecuali ternyata kita nggak ada tahu nih ya, bisa jadi Sigblade juga punya nano guys ya, bisa jadi mungkin nano versi baru mungkin, atau versi lama, karena kan si MC sendiri tuh dikasih nano sama si cucu-cucunya. Siapa tahu tandanya di masa depan apakah nano ini bakalan sebagai apa ya, publik ya, dipakai publik, atau hanya sebagai perorangan doang. Jadi hanya beberapa orang doang yang tahu ya. Tapi untuk sekelas ketua Sigblade yang bisa berpindah waktu ya, antara masa lalu masa depan, seharusnya sih ya autor atau penulis itu ngebuat si ketua Sigblade ini punya nano gitu, harusnya ya. Jadi dia tuh kayak menyalin nano. Jadi mikirnya, oh iya, ternyata gue harus pakai nano nih, gimana cara gue buat nano sendiri. Kalau itu pun emang itu buatan sendiri dari cucunya yang emang nggak pernah di share atau di publik ya guys ya. Tapi gue yakin kalau si ketua Sigblade menyadari atau ngelihat ternyata selama ini ada nano atau bantuan nano, bisa jadi dia juga akan berusaha buat bikin atau mengcopy, entah itu menyalin data-data yang gimana caranya ngebuat nano di dalam dirinya si MC kita guys. Ini bakalan seru nih pertarungan, harusnya sih dicepetin ya, karena di sini tuh berleha-leha menurut gua. Justru MC itu istirahat dulu lah ya, seharusnya si MC udah harus masuk ke bawah tanah ya, ke gua, buat nyelamatin tetuanya tuh ya, yang dikira masih hidup. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi UX UI, serta apalagi ya, desain grafis, bisa cek di playlist YouTube gua atau bisa DM gua. Nanti gua balas dan kita belajar sama-sama, karena di sini juga gua ngajarin gimana caranya menghasilkan uang dari skill yang kita pelajari. Terima kasih udah nonton video gua, sampai jumpa lagi di next video.